Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah akan dicatat sebagai amal soleh dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga malam ini insyaallah menjadi penutupan pengajian ya, sementara menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jika Allah kasih umur panjang, insyaallah di bulan Syawal kita lanjut lagi, insyaallah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya dan diizinkan Allah berbaris di belakangnya saat Nabi membuka pertama kali pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang sangat diberkahi, bahkan sangat dirindukan oleh umat Islam. Bahkan sejak 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doanya sudah sejak bulan Rajab, 2 bulan tiap hari, bahkan 5 waktu setiap hari kita minta agar dipanjangkan umur, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu semua tanda rindu kita. Maka dari itu jangan sampai setelah datang, setelah dikabulkan oleh Allah, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kita menyia-nyiakannya, kita tidak memanfaatkannya, kita tidak maksimal dalam mencari pahala dan ibadah di dalamnya. Maka dari itu butuh bekal ya, butuh bekal. Bagaimana cara memanfaatkan, memaksimalkan bulan Ramadan? Salah satu dan utamanya adalah dengan mengikuti mutaba'ah, mencontoh Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan baca kitab Risalah Muawanah berkaitan dengan adab berpuasa ya, adab-adab di bulan Ramadan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Kata beliau, wa 'alaika bil iktsar min a'malil birr wa khususan fi syahri Ramadan. Hendaknya kalian wahai murid-muridku, wahai kaum muslimin, memperbanyak segala macam jenis ibadah kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa di bulan Ramadan ini harus lebih daripada bulan-bulan biasanya? Jika bulan biasanya sedekah cuma sekali seminggu, kalau bisa di Ramadan ini setiap hari ada yang disedekah ke. Jika biasanya di bulan di luar Ramadan baca Quran misalnya 2 halaman, 3 halaman, syukur-syukur di Ramadan ini baca sehari sejuz, baca 2 juz.
Jika sebelumnya qabliyah zuhur lebih sering 2 rakaat, kita tambah 4 rakaat. Duha biasanya 2 rakaat, di bulan Ramadan ini kalau bisa tambah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Kalau biasanya witir 1 rakaat atau mungkin 3 rakaat, kalau bisa tambah lagi, dan sebagainya. Iktsar min a'malil bir, memperbanyak ibadah. Kenapa khususnya di bulan Ramadan? Fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal fariidati fi ghairihi. Karena pahalanya ibadah sunnah di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi sholat qabliyah zuhur bapak di Ramadan ini, ibu, itu sama dengan sholat zuhurnya. Bayangkanlah pak, yang sunnah-sunnah itu di luar Ramadan, jika kita lakukan di bulan Ramadan, nilainya sama dengan yang fardu. Alangkah besarnya pahala itu. Besar sekali pahala. Yang sunnah senilai dengan yang wajib atau yang fardu. Itu alasan pertama kenapa bulan Ramadan ini harus lebih. Harus lebih daripada bulan-bulan biasanya. Yang pertama karena nilai ibadah sunnah di dalamnya sama dengan ibadah fardu atau ibadah wajib. Yang kedua, fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nashat fi a'malil birri ma la yahsul mithluhu wa la qaribun minhu fi ghairihi min asy-syuhur. Wa dhalika li anna an-nafs al-mutakasilata 'anil birri masjunatun bil ju'i wal 'atash wasyayatin al-muthabbitatu 'anil khairi musaffadah wa abwabun nari mughallaqah aw mughlaqah wa abwabul jannati mufattahah wal munadi yunadi kulla lailatin bi amrillah ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarri aqsir. Kata beliau, selain karena pahalanya yang sunnah tadi seperti yang wajib, karena di bulan Ramadan ini ibadah biasanya lebih mudah, lebih ringan. Kitanya dewek lebih semangat. Artinya mumpung semangat, mumpung mudah ibadah di Ramadan ini, dimanfaatkanlah. Dari mana? Apa yang menyebabkan kita lebih semangat ibadah di Ramadan? Apa yang menyebabkan ibadah di Ramadan lebih mudah? Satu, setannya dikerangkeng. Yang bikin kita males ini kan ada gangguan salah satunya gangguan setan. Nah, setannya kata Nabi Muhammad lah dikurung. Berkurang nih beban kita untuk males tadi. Yang kedua, pengaruh lapar. Lapar dan haus itu membuat kita lesu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kalau kita lagi puasa kan nak maksiat, nak ghibahi wong, nak melihat sesuatu yang tidak baik, berkurang. Tambah juga. Yang ketiga, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Yang berikutnya, setiap hari malaikat membisikkan ke telinga kaum muslimin, berkata, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ayo beribadah. Jadi kita itu tiap hari diingatkan, ya, disemangati oleh para malaikat juga. Dan juga ini mungkin tidak tertulis ya, yang salah satu yang membuat ibadah di bulan Ramadan itu terasa lebih ringan karena kita bareng-bareng. Karena kita bareng-bareng. Dan bareng-bareng tadi, bersama-sama tadi, itu meringankan beban ibadah. Coba bapak di luar Ramadan iktikaf dewean. Ba'da Isya, uang balik galau, bapak duduk di sini sampai subuh.
Berat tak kira-kira Pak? Wih beratnya. Nggak terbayang malah. Tapi kalau di Ramadan ada kawan 15, 20 di masjid sama-sama baca Quran sampai subuh. Ada kawannya. Puasa di luar Ramadan berat tak Pak? Berat. Di bulan Ramadan agak terasa lebih ringan. Kenapa? Serumah puasa galau. Ringan. Jadi kebersamaan itu juga membuat ibadah lebih terasa. Nah, mumpung ringan, manfaatkanlah untuk banyak kan ibadah. Dan suasana juga ya. Ini tidak tahu terbaca atau tidak. Suasana Ramadan itu memang beda, hawanya berbeda. Auranya itu berbeda. Aura untuk ibadah, aura untuk semangat ibadah itu terasa sekali di bulan Ramadan itu. Bahkan kadang-kadang di kantor bertanya, "Lah berapa juz?" Saling bertanya. Wih, alhamdulillah 2 juz. Terpancing kita untuk nambah lagi. Dan seterusnya. Ini faktor-faktor yang membuat kita semestinya lebih banyak ibadah di bulan Ramadan. Yang berikutnya, wa yanbaghi alla tu'arrij, ya, alla tu'arrij fi hadha asy-syahr asy-syarif ala ghairi amalil akhirah. Upayakan di bulan Ramadan ini kurangilah kegiatan-kegiatan yang duniawi, apalagi yang tidak manfaat. Mohon maaf. Yang main gap tiap malam berhentilah. Salat tarawih. Yang biasanya ngobrol nongkrong tidak jelas, berhentilah. Ini bulan luar biasa. Allah limpahkan segala rahmatnya, berkahnya. Yang biasanya begawe kerja cari duit, mungkin di pasar sampai sore, cukuplah. Sebelum zuhur tutup bae misalnya. Jangan nemennya nyari duit di bulan Ramadan nih. Syukur-syukur di bulan-bulan sebelum Ramadan itu, bahkan 11 bulan itu, sejak bulan Syawal kalau bisa kita itu sudah mulai nabung agar Ramadan kaget, tidak perlu lagi pontang-panting nyari rezeki. Akhirnya dampaknya tidak ibadah. Kalau bisa, ya orang yang serius ingin beribadah sebetulnya cak itu bulan Syawal sudah mulai nabung untuk meringankan beban duniawi kaget di bulan Ramadan, agar Ramadannya bisa lebih istimewa khusus untuk ibadah akhirat. Kemudian kata beliau, wa khussa al-ashral awakhir minhu bimazidin min iqbalin 'ala Allah. Kalau bisa 10 malam terakhir i'tikaf. Alhamdulillah, caknya di Indonesia termasuk di Palembang ini banyak masjid-masjid hari ini memprogramkan i'tikaf bersama. Jadi malam-malam ba'da tarawih kita tidak balik lagi. Duduk di masjid, nyari posisi masing-masing, gelar sejadah masing-masing, baca Quran, sholat malam, capek dikit tidur, dengar. Kaget jam 1, jam 2 bangun lagi ibadah. Pokoknya 10 malam terakhir ini kalau bisa ya banyakkan i'tikaf di bulan ya, di masjid. Ya, di masjid alhamdulillah termasuk di masjid tempat kita ya di Fajar Sidik, banyaklah di Palembang ini banyak. Sampai menyediakan sahur bersama. Itu maksudnya kan biar tidak usah balik lagi ke rumah, makan dari sini. Kaget sampai syuruk, sholat duha. Kalau nak balik ke rumah misalnya harus begawe ke kantornya belum libur, begawe. Ya. Dan seterusnya. Usahakan bisa i'tikaf di akhir bulan Ramadan. Yang berikutnya, wa 'alaika bi salati tarawih fi kulli lailatin min Ramadan. Usahakan salat tarawih setiap malam. Jangan seperti sebagian orang buat jadwal dewek. 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Ada tak yang cak itu Pak? Ada.
Ada yang lebih parah, datangnya malam pembukaan dan penutupan. Malam pertama, malam terakhir. Jangan, kalau bisa tiap malam. Kemudian beliau di sini menyindir beberapa fenomena terkait sholat tarawih. Kata beliau, waqad jaratil 'adatu fi ba'dil biladi bi takhfifiha jiddan hatta rubbama waqa'a bisababi dhalika fi tarki ba'dil arkan fadlan 'anis sunan. Kata beliau, sebagian di beberapa daerah meringankan sholat tarawih, bahkan sampai kadang-kadang mengorbankan rukun-rukun sholat 23 rakaat dalam 7 menit. Aku jengok video, biasa video-video sholat cepat itu kalau Ramadan ini bermunculan. Ada yang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Ada yang lebih kilat dari itu, Pak. Kayak cak buruk dia. Kilatnya. Mak mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin, Allah. Nah, berhenti dia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin, Allahu akbar. La haula wala quwwata. Yang begini jangan ditiru, Pak. Mau dari kiai siapapun. Tumak ninahnya di mana? Boro-boro nak ngomongi sunnahnya, rukunnya terabaikan. Ya, jangan hindari masjid-masjid dan musola-musola yang masih mengamalkan ini. Dengan segala hormat kepada yang ya. Bahkan saran beliau, wal ma'rufu min fi'li salaf, kalau mau meniru ulama-ulama salaf, tauzi'ul Qur'ani min awalihi ila akhirihi ala hadhihi salati kulla lailah. Syukur-syukur bisa hatam Quran dalam salat tarawih dibagi 30 hari. Kalau di Palembang ini yang paling ideal Masjid Agung. Semoga bertahan. Jangan tergoda dengan bisian-bisian jamaah ini. Yang protes-protes itu, Pak, yang minta 20 jadi 8. Itu 3 hari hilang juga uangnya. Ujung-ujungnya yang mantep sampai akhir itu, ya memang yang jamaah tetap tuh lah, Pak. Yang protes alangkah banyaknya 20. Mungkin kalau sebagian tahu, di masjid tempat kami dulu 11 sama. Kami 4 tahun meloi perkembangan itu. Aku jingok, aku amati. Balik itulah hari ke-10 sudah jamaah tetap itulah. Yang protes-protes yang hilang. Sehingga kami sejak tahun kemarin ya, atau 2 tahun yang lalu berubah jadi 23 rakaat. Berjuang ya, 3 rakaat. Nah, ke bapak-bapak, kalau bisa cari yang 23. Kalaupun tidak 23, cari yang sholatnya itu anteng, tidak buru-buru. Buru-buru itu minimal standar rukunnya masih dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat juga. Jadi enak juga. Tajwidnya dapat. Ini tidak bismillahirrahmanirrahim. Dallin. Salat. Heran juga. Di pondok pula cak itu. Jangan ditiru. Ya. Insya wa illa fala aqalla min itmami arkanis salah wal muhafazati ala adabiha. Setidaknya rukun salatnya. Kalau di sini berapa rakaat, apa? 23. Alhamdulillah, musola ini dijaga, Pak. Yang 8, pengen 8 kan bisa diwakili. Kalau di kita 20, sudah dia 8, balik. Hah? Berapa sekarang?
23. 23. Alhamdulillah. Dulu umat ngikuti ulama, sekarang ini ulama meloi umat, Pak. Umatnya minta 8, ya sudah, mak mana? Kaget keluar kalimat, alhamdulillah Ustaz, lebih baik 8 daripada 20 tapi tidak khusyuk. Ya lebih baik 20 khusyuk. Usahakan. Tapi yang penting sholat tarawih daripada ya, 1.000, 8, 23, 1.000, 2 sholat tidak dia nih. Yang ribut-ribut itu biasanya tidak sholat. Ala kulli hal, usahakan setiap malam sholat tarawih, insya Allah. Yang berikutnya, wa ahsinil muraqabata lil lailatil al-qadar allati hiya khairu min alf syahr. Pantau nian untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga yang hadir galau-galau dapat malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa jumhur ulama ala annaha fi ashril awakhir. Para ulama, mayoritas ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir Ramadan. Sebagian bahkan ada yang menentukan di malam 27. Sebagian ada yang mengatakan kemungkinan besar di malam ganjilnya, ya, ya. Dan yang mengatakan dia berpindah-pindah setiap tahun, kadang di malam 21, tahun depan kadang 27, 2 tahun depan lagi 25. Kenapa pindah-pindah? Agar kalau dipastikan dari awal, misalnya malam Lailatul Qadar setiap tahun malam 27 misalnya. Ya 27 itulah raminya, Pak. Kaget sisanya sepi. Biarlah jadi rahasia agar kita berjuang untuk mendapatkannya setiap malam. Minimal di malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang berikutnya, wa 'alaika bi ta'jilil futuri 'inda tayaqqunil ghurub. Usahakan berbuka puasa disegerakan. Disegerakan. Ada uang, aku masih kuat Ustaz, sholat maghrib dulu beh. Jangan, sunnahnya disegerakan. Batalkan puasanya walaupun dengan 3 kurma dan segelas air. Maka saran kami juga untuk musola dan masjid untuk memberi jeda iqamah yang cukup 10 menit misalnya. Jadi uang tidak buru-buru. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azannya selesai, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung belum siap, belum apa. Salat dia mikiri, pas salat mikir, ay pindang aku dingin cah ini. Iya. Berikan waktu yang cukup. Ya. Dan itu ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat ya. Ada riwayat untuk memberikan jeda yang cukup, jangan terlalu cepat, tapi jangan juga yang ya, kalau lingkungan, tergantung lingkungan juga daerah misalnya ya. Kalau di kita di Fajar Sidik tuh berapa ya? Jeda sekitar 10 sampai ya 12 menit mungkin. Cukup bukan nak masak dulu buka puasa cukup. Usahakan disegerakan. Kalau sahur diakhirkan. Jadi kalau bangun jam 3 atau sekarang subuh 4.50 ya dah. Anggaplah bangunnya jam setengah 4. Setengah jam sholat malam sampai jam 4. Kaget sahur. Ya, habis sahur sampai jam 4.30 misalnya, 4.20 beres-beres, gosok gigi macam-macam, masih ada sekitar 20 menit sholat malam lagi, zikir lagi, ke masjid sholat. Sahurnya di akhir-akhir. Kalau bisa dijeda ya imsak lah. Kita ada imsak itu, kalau bisa sudah berhenti imsak itu untuk siap-siap ke masjid. Nah, dalam hal ini
Ustadz sedikit meluruskan saja, jangan ikuti pendapat yang mengatakan kalau sedang sahur dan sahurnya belum selesai dan sudah terdengar azan, maka boleh melanjutkan sahurnya untuk tambah minum misalnya segelas. Jangan diikuti pendapat yang demikian. Kalau sudah azan subuh, berhenti. Bahkan yang di mulut sedang dikunyah, dimuntahkan, dikeluarkan. Karena biasanya nanti viral ini Pak, ada seorang penceramah, 2-3 seorang ustadz mengatakan, Bapak Ibu kalau lagi sahur boleh terdengar azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan Bapak ingin minum lagi, katanya boleh nambah segelas lagi sampai azannya selesai. Jangan diikuti, batal puasanya. Tapi kan ada hadisnya Ustaz. Hadisnya yang mengatakan barang siapa jika salah satu di antara kalian dengar azan dan di tangannya masih ada segelas air, janganlah diletakkan dulu sampai memenuhi hajatnya. Itu yang dimaksud bukan azan subuh, tapi azan tahajud. Kan kalau azan di zaman Nabi 2 kali Pak. Azan untuk qiyamul lail, bangunkan uang tahajud, sama azan sholat subuh. Kalau azan pertama silahkan nak nambah makan, nak nambah minum. Tapi kalau sudah azan subuh, berhenti. Ini katanya sampai azannya selesai. Nah, tergantung lagunya Cak itu. Kalau yang azan Ghafur, pacak 5 menit. Allahu Akbar, panjang sahur kita. Ya, kalau standarnya sampai azan selesai, azannya siapa yang nak distandari itu? Tidak jelas pendapat itu. Enggak. Tapi kalau pendapat mengatakan begitu azan subuh berhenti, sudah. Tidak perlu ditambah lagi sampai azannya selesai. Baik, berikutnya usahakan sedikit makannya. Jangan bermewah-mewahan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tujuan puasa itu melatih. Memang kita ini disuruh puasa agar bisa merasakan lapar. Kalau lapar di siang hari tapi dibalas dengan buka puasa. Buka puasa ayam. Sholat maghrib balik lagi tekwan. Sebelum taraweh isya balik dulu celimpungan. Balik taraweh lagi bakso. Itu namanya apa dia? Balas dendam. Hilang tujuan puasa tadi Pak. Memang kita dilatih untuk biasa lapar, dilatih untuk makan secukupnya, memperbanyak ibadah. Itu harapannya begitu. Yang berikutnya, ya ini di luar bulan Ramadan, usahakan kita menjaga puasa-puasa yang dianjurkan seperti puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Tasu'a, 6 hari di bulan Syawal, ya sejak hari kedua, kemudian 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Ini mungkin sedikit saya luruskan. Sunnahnya itu Pak, puasa 3 hari setiap bulan. Dan itu sebetulnya bebas tanggalnya. Nak di awal bulan Hijriyah ya, di awal bulan, nak di tengah, nak di akhir. Upayakan setiap bulan 3 hari puasa. Walaupun afdolnya di hari-hari Bait, tanggal 13, 14. Tapi enggak mesti 13, 14, 15. Kadang-kadang di tengah masyarakat ini, yuk kita puasa Bait. Kapan puasa Bait itu? 13, 14, 15. Begitu 13 kebetulan ada acara hajatan, jadi enggak puasa, sudah dia enggak puasa nian. 3 hari itu kebetulan lagi sibuk-sibuknya. Enggak, Bapak boleh maju dikit. Boleh di awal bulan, boleh di tengah, boleh di akhir. Walaupun afdalnya memang
3 di tengah-tengah tadi, 13, 14, 15 Hijriah. Apa hikmahnya Ustaz 3 hari setiap bulan? Karena setiap ibadah itu minimal dilipat gandakan 10 kali bi'ashri amsalihah, 10 kali lipat. Kalau Bapak setiap bulan 3 hari kali 10 30 hari. Nah, 30 puasa ya itulah sebulan. Artinya kalau orang puasa 3 hari setiap bulan itu seperti orang puasa setiap hari, Pak. Karena 3 hari itu mewakili 1 bulan. Karena setiap 1 harinya nilainya 10 hari puasa. Ya, diusahakan bisa puasa itu. Kemudian kami tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan puasa, ya, kullu amali bani Adam, seluruh amal bani Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Itu milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Kenapa puasa diistimewakan? Karena dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya min ajli, demi menaati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, yang diharamkan di bulan Ramadan itu bukan yang haram sebetulnya, Pak. Yang dilarang di bulan Ramadan itu yang halal-halal. Makan halal ya, Pak? Halal. Minum, berhubungan suami istri, yang halal-halal yang dilarang di bulan Ramadan. Bukan dilarang zina. Kalau zina mah di luar Ramadan juga haram. Tapi yang Allah larang, yang kita diminta untuk meninggalkannya justru yang halal-halal. Minum, makan, Kenapa Ustaz? Harapannya jika kita terlatih bisa meninggalkan yang halal karena Allah, harapannya di luar Ramadan akan lebih ringan untuk bisa meninggalkan yang haram karena Allah. Yang halal be pacak kutahan, makan minum, masa yang haram aku tidak bisa nahannya. Kurang lebih tujuannya begitu. Jadi sebulan nanti kita dilatih Allah untuk menahan syahwat kita, nafsu kita, keinginan kita untuk yang halal, agar nanti di luar Ramadan bisa mudah menahan diri dari yang haram. Lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti saat kita berjumpa dengan Allah, kita dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Ya, ini penutupan sementara. InsyaAllah kita berjumpa lagi setelah bulan Ramadan jika Allah kasih umur panjang, sehat, semua yang hadir di sini bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan, dapat malam Lailatul Qadar, diberikan Allah kecukupan rizki. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, bisa membuka kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti. Sudah ada informasi bahwa kajian malam hari ini kita sementara kajian majelis ilmu mengaji selama bulan puasa kita libur, fokus untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah mengizinkan sehat dan umur yang panjang.